Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2020. Jadi bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan. Saat ini adalah generasi milenial. Masa adanya peningkatan dalam penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital lainnya. Hal ini tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia yang mulai digantikan atau bisa dibilang tergeser oleh bahasa asing, dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah bahasa asing. Padahal pada dalam bahasa Indonesianya ada yang dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar dengan memenuhi dan mempermudah komunikasi di era milenial. Istilah generasi milenial dewasa ini sedang viral, khususnya di media sosial atau netizen atau warganet sering menyebutnya dengan kids zaman now. Jadi generasi ini hadir sebagai bentuk diferensiasi antara generasi zaman dahulu yang eksis di tahun 90-an dengan sekarang generasi yang sedang eksis di zaman ini. Dari segi usia bisa dikatakan generasi milenial ini adalah generasi mereka yang saat ini berada pada rentang umur sekitar 15 sampai 30 tahun. Bahasa ini meliputi ungkapan, pengucapan kata, dan konstruksi yang telah dipakai dalam waktu yang cukup lama. Ungkapan pilihan kata dan konstruksi itu dipilih oleh penutur dari generasi yang berbeda dengan frekuensi yang berbeda pula. Bahkan ada bagian-bagian bahasa yang lebih ada tataran leksikal dan sintaksis yang diterapkan oleh para penutur yang modern dan dengan yang kuno. Jadi menurut yang pertama ini ada pandangan saya terhadap permasalahan bahasa Indonesia yang ada pada zaman ini atau zaman sekarang. Jadi terhadap permasalahan bahasa Indonesia saat ini, salah satu penyebab lunturnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku adalah adanya pengaruh dari budaya asing atau modernisasi. Hal ini memicu munculnya istilah bahasa gaul di kalangan remaja. Jadi munculnya bahasa gaul ini menjadi penyebab tergesernya penggunaan bahasa Indonesia yang terus selanjutnya ada yang dua, masalah kebahasaan generasi muda pada saat ini. Jadi pada dahulu bahasa Indonesia ini digunakan dengan baik dan benar sesuai kaidah berbahasa yang tepat. Namun kini kita sering melihat dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak justru di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, sangat tidak disesuai dengan kaidah yang berbahasa yang baik dan benar. Jadi remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa daerah dan bahasa asing, kemudian menyebutnya sebagai bahasa gaul di kalangan mereka.
Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata bahasa Indonesia. Misal gue yang berarti bahasa Betawi digunakan mengganti dengan kata saya. Selanjutnya ada kata lo untuk mengganti kata kamu. Terus tuh ada kata nyokap, bokap untuk mengganti kata ayah, ibu. Ataupun seperti yang ada di TikTok dengan mengucapkan beberapa emoji aku. Seharusnya kita sebagai warga Indonesia yang baik, seharusnya kita menyebutkannya seberapa emosi aku. Selanjutnya yang ketiga, salah satu penyebabnya. Jadi salah satu penyebab runtuhnya penggunaan bahasa Indonesia yang baku adalah adanya pengaruh dari budaya asing. Hal ini memicu munculnya istilah bahasa gaul di kalangan remaja. Jadi menjadi bahasa gaul inilah yang menyebab tergesernya penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya di lingkungan pergaulan, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan remaja di dalam sekolah. Bahkan ketika tes atau pelajaran bahasa Indonesia sekalipun, di sekolah remaja spontan berbicara dengan bahasa gaul maupun dengan teman, dengan guru, ataupun dengan siapapun, karena telah terbiasa menggunakannya dalam percakapan sehari dan menulis pesan singkat sehingga terbawa pada kehidupannya. Adapun remaja yang meliputi seperti mulai dari kalangan remaja di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai ada para mahasiswa pun yang ikut menggunakan bahasa yang tidak benar itu. Sebagian besar dari mereka sangat berkomunikasi telah jauh dari susunan keindonesiaan yang baik dan benar. Walaupun seperti yang kita ketahui, mereka semua berada dalam kalangan akademik yang masih mendapatkan pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, bahasa Indonesia yang telah disusun rapi sedemikian dengan EYD telah dilupakan oleh kalangan tersebut. Dari pengaruh tersebut didapatkan 3 bahasa yang digunakan remaja saat ini. Seperti contohnya yaitu ada yang pertama di sini ada bahasa prokem atau bahasa gaul, merupakan bahasa yang digunakan di kalangan pemuda ataupun remaja dalam penggunaan bahasa seenaknya sendiri sehingga masyarakat dapat tidak memahaminya dalam proses berkomunikasi kepada mereka. Bahasa gaul merupakan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena arus globalisasi. Bahasa gaul juga merupakan ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim yang digunakan pada tahun 1970-an yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Bahasa gaul ini juga digunakan seperti karena adanya pengaruh waktu. Selanjutnya di sini ada yang keempat, di sini ada solusi dalam mengatasi masalah ini. Yang pertama di sini ada akrabkan diri dengan bahasa Indonesia baku. Selanjutnya ada pahami definisi dan penggunaannya. Sebelum menggunakan bahasa tersebut, maka kita harus memahaminya terlebih dahulu, apakah baik untuk diucapkan ataupun tidak. Selanjutnya pahami struktur kalimat dan tata bahasa. Kita harus memahami dulu bahasa tersebut dan tutur bicara kita. Selanjutnya ada mengikuti dinamika perkembangan bahasa, dan yang terakhir di sini ada biasakan banyak membaca
buku, jangan membaca di HP terus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.